Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan koneksi antar materi modul 2.3 A8 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ivana Fawiyah, CGP Angkatan 7 SMP Negeri 2 Demak. Dengan fasilitator Bapak Kadirin dan pengajar praktek Ibu Sri Wiranti. Tujuan pembelajaran khusus kita kali ini yaitu calon guru penggerak menyimpulkan, menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun dalam modul 2 di berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama, pada coaching yang dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach, dan menghasilkan ide-ide baru. Dan memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coach. Coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching Tutwuri Handayani, sehingga menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching ada 3, yaitu pertama kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama, kehadiran penuh, kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapannya dalam diri coach, yaitu mitra bicara. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coach, mengunggah untuk berpikir menstimulus coach, dan memunculkan ide-ide baru yang mampu mengungkap emosi. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Receive, yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. Appreciate, beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, eye contact, dan mengangguk. Summarize, rangkum apa yang dapat dari perkataan coach, kemudian ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Keterangan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dalam sesi coaching. Proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. Kemudian coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Kemudian komitmen coach dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi dan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik memaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi guru sebagai
kegiatan dalam pemimpinan pembelajaran dan mencapai tujuan. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinik pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi yang dirasa. Semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali dengan baik kompetensi kondisi coaching. Implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah, yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka. Ketika kita mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching, selain itu kita berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching sebagai seorang coach, mendapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi tantangan yang ada dalam proses coaching? Berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee. Berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching yang maksimal yaitu terpecahkan masalah yang dialami dengan solusi-solusi dari coach itu sendiri. Membuat keterhubungan. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Pada modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatannya sendiri dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional dalam kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coachee mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau present saat proses coaching terjadi. Peran seorang coach di sekolah. Keterkaitan dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching alur Tirta, sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah stop dan mindfulness. Listening yang dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Emosional diperlukan memaksimalkan potensi coaching. Sekian, terima kasih.
Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam guru penggerak.